Legenda Batu Belah Batu Betangkup mengisahkan sebuah keluarga petani yang hidup serba kekurangan di Tanah Gayo Aceh. Kesedihan dan penderita yang dialami kepala keluarga beserta sang istri bertambah karena anak pertama mereka sangat tidak mengerti akan kondisi dan situasi yang dialami keluarga. Bahkan, anak itu tak sudi untuk mengurus adiknya, sehingga suatu saat hal yang tidak masuk akal pun terjadi pada keluarga tersebut. Suatu hari, ketika musim kemarau, ladang yang dimiliki petani tersebut sangat kering dan tidak membuahkan hasil. Bu, kita sudah tidak punya uang, ladang juga kering kontang, lalu bagaimana kita mencukupi kebutuhan hidup? Gimana kalau kambing yang kita ternak dijual saja ya? Tapi kambing kita kurus-kurus, Bu, pasti di pasar tidak laku. Coba nanti bilang ke Sulung, minta tolong untuk mengembala kambingnya agar kambing kita cepat gendut. Ayah pun segera memanggil si sulung. Sulung! Ya, Pak. Sini, Nak, duduk sini. Kenapa, Pak? Tolong ya, kamu beri makan kambingnya di ladang. Karena persediaan uang kita menipis, ladang juga semakin mengering. Tidak mau? Tak sampai di padang. Kenapa begitu, Nak? Ayolah tolong bantu dan tidur di ayah bawah dan sebuah ibu. pohon. Dan ketika Ya, bangun, Nak, kambing rencananya yang ayah dan dititipkan ibu ayahnya mau sudah jual entah kambing kemana. buat memenuhi Tanpa rasa kebutuhan kita. bersalah, sulung tak menjelaskan kejadian sebenarnya. Sulung. Kenapa? Di mana kambing-kambingnya? Tidak tahu. Mungkin kambingnya mencari makan. Kamu ini gimana sih, disuruh jaga kambing nggak bisa? Bek, 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 bek. Ayah sangat kecewa pada sulung yang tidak bisa diandalkan, padahal semua hal yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup sama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Sulung, apa-apaan kamu ini? Selalu aja nyusahin orang tua. Dia tahu makanan malah dibuat mainan. Sungguh terlalu. Sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang baru 1 tahun hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah sebesar sulung, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga datang di tengah kekacauan dalam rumah itu. Ada apa, Bu? Itu, Bu, saya mau ngasih tahu suami ibu meninggal di ladang. Innalillahi.
Namun, tampak raut wajah kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya, ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, nak, tolong ambilin ibu piring, nak. Ayo kita makan bersama. Kenapa harus aku sih, Ibu? Yang ambil piring. Ibu tidak melihat aku sedang tidur. Kenapa tidak Ibu saja yang mengambil piring? Kenapa harus aku? Aku sudah capek menjaga si bungsu. Aku tidak bisa main. Ibu saja yang ambil piring. Ibu sulung pergi menuju sebuah batu yang disebut batu belah tempat suaminya terjatuh dan meninggal. Kemudian ia pun bersenandung sambil berjalan menuju batu tersebut. Batu belah, batu betangku, makanlah aku, telanlah aku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat ibu sulung terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, sulung pun sangat menyesal. Ibu, maafkan aku, Ibu. Jangan pergi. Ibu, maafkan aku, Ibu. Jangan pergi. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Bu, tugas besar, Bu. Kelinci. Gak apa-apa. Diam. Anak yang periuk.